Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, saya kemungkinan haid pada 10 malam terakhir. Jadi saya itu berarti nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti ibadahnya orang normal. Oke, sebelum aku jawab tentang amalan haid di malam Lailatul Qadar, buat teman-teman yang belum paham, aku jelaskan dulu tentang amalan 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir diantaranya malam ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar. 21, 23, 24, 25, 27, 29. Dalam hadis Bukhari dan dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu mengencangkan jubahnya dan ikat pinggangnya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir, dan para istri beliau mengikuti setelah kepeninggalan beliau. Artinya amalan yang mencontoh daripada amalan baginda Nabi di 10 malam terakhir adalah beriktikaf. Apa itu iktikaf? Duduk tenang diam di masjid atau di musola. Ngapain? Baca Quran, zikir, solawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Baca Quran, zikir, solawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Nah, ini adalah aktivitas iktikaf. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa jangan keluar masjid melainkan ada keperluan mendesak. Nggak harus sampai pagi, 1 jam, 2 jam, 3 jam boleh. Kalau batal wudhunya, ambil wudhu lagi. Nah, pertanyaannya gimana dengan orang-orang yang haid? Jangan putus asa. Yang haid bisa kerjakan di rumah adalah yang tadi saya sebutkan, sholawat, zikir, ingat kekurangan diri, kemudian bisa mengulang hafalan walaupun tidak memegang mushaf dan tidak melakukan sholat sunnah. Lakukan aja di rumah, toh Allah merahasiakan siapa saja orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Memang tidak dapat pahala itikaf, tetapi insya Allah dengan niat kita sudah pengen beritikaf, padahal kita haid, itu Allah anggap sebagai satu pahala itikaf. Semoga aja. Ini terbukti ketika Aisyah pergi bersama Rasulullah pergi haji, lalu Aisyah haid, maka Aisyah menangis dan bersedih seperti mbak ini. Apa kata Rasulullah? Engkau telah mendapatkan pahala haji karena haidmu bukan darimu tapi atas kehendak Allah. Semoga bermanfaat. Follow kanal ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan cek video aku yang lain. Semoga betah ya belajar di akun ini. Nyaloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, di masjid ini di kampung-kampung ada banyak musola. Kadang azannya nggak serentak. Nunggu selesai azan semua musola dulu atau boleh sholat setelah satu azan pertama aja di musola kita? Oke, teman-teman jawab satu azan saja, lalu kemudian teman-teman boleh sholat. Karena satu azan itu udah menentukan masuknya waktu sholat. Ada baiknya azannya dijawab dulu. Setelah dijawab baru teman-teman melakukan qobliyah di rumah maupun di masjid ya. Jadi udah selesai azan di satu masjid itu udah bisa melakukan sholat. Nanti masjid yang lainnya kalau kita lagi sholat boleh untuk teman-teman fokus aja ke sholatnya. Semoga bermanfaat ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Cek ribuan video saya yang lain, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah ya belajar di akun ini. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya anak perempuan dari ibu saya. Bolehkah saya berzakat ke ibu kandung saya? Oke. Teman-teman, zakat mal maupun zakat fitrah tidak bisa kepada ibu atau anak kandung kita. Gak bisa. Ke atas dan ke bawah gak bisa. Zakat itu keluar. Baik dia fakir maupun miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi gak cukup uangnya. Atau kepada mu'alaf, orang yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan anak yatim tidak termasuk orang yang boleh kita zakati. Kalau mau zakat ke anak yatim, lihat emaknya aja. Jika emaknya miskin, maka boleh zakat kepada emaknya. Cukup jelas ya. Jadi nggak boleh zakat ke orang tua, ke anak kandung sendiri. Nggak boleh. Semoga bermanfaat. Cek ribuan video aku yang lain. Hampir semua isi hati dan pertanyaan teman-teman sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Nggak masalah, kita belajar terus sesuai janji aku sampai paham. Ikuti ceramah, live dan tanya jawab aku, dan sehat selalu semua di sana. Semoga betah belajar di akun ini. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham zakat untuk ibu yang udah meninggal, akadnya gimana? Oke, teman-teman jangan skip video ini ya, karena ini penting banget loh. Orang yang sudah meninggal tidak usah kita bayarkan zakatnya, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya untuk orang yang hidup dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau sampai 1 Syawal. Bahkan jika dia udah meninggal tanggal 20 Ramadan, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi semua makhluk yang bernyawa selagi dia Islam dan kemudian dia hidup, itu baru wajib zakat. Baik orang fakir, orang miskin, orang kaya, semuanya. Itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal hanya dikeluarkan oleh orang-orang kaya aja. Semoga bermanfaat ya, dan tidak perlu mengeluarkan zakatnya kalau mau sedekah aja atas nama orang tua yang telah meninggal. Dan sedekah atas nama orang tua yang meninggal tidak perlu pakai akad, cukup doa aja. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapang kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat ya. Ikuti live ceramah tanya jawab bareng aku, dan cek juga video-video aku yang lain, dan semoga betah belajar di akun ini. Nila Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.